Ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Ardelo punya uang 5 miliar. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini ya. Ardelo, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Kalau mau perang kita perang. Tragedi penyiraman air keras yang dialami seorang bernama Agus Salim makin melebar kemana-mana. Dari mulai pengacara Farhad Abbas, yang membela Agus, kini ada lagi satu lawyer yang mengatakan jika tak bisa memenjarakan Novi, salah satu relawan yayasan yang menolongnya saat penggalangan donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras yang berimbas kedua matanya mengalami kebutaan, pengacara itu pun berjanji akan berhenti menjadi lawyer. Konflik antara Agus Salim, korban penyiraman air keras dengan YouTuber Novianti Pratiwi memasuki babak baru. Agus yang dituduh oleh Novi menyalahgunakan uang donasi, kini telah melapor ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Konflik antara Agus dan Novi Pratiwi terkait dengan pemberian donasi yang dikumpulkan oleh Novi untuk Agus. Donasi yang diperoleh Agus karena terkena penyiraman air keras sudah terkumpul sampai 1,4 miliar rupiah. Di medsos aja. Tapi kalau aslinya kalian nangis sendiri kok ngeliat dia. Balikin ke kita deh, nggak usah yang sampai begini. Kena colok mata aja sakit. Apalagi Mbak Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Novi memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Novi bayangin nih, Mbak Novi jadi Agus sakit. Mbak Novi jadi Agus. Belakangan, Novi Pratiwi meminta Agus untuk menyerahkan kembali dana donasi kepada yayasannya. Hal ini menyusul dugaan bahwa Agus tidak transparan kepada Novi terkait penggunaan dana donasi tersebut. Kondisi ini membuat pihak Agus tak terima dan melaporkan Novi ke kepolisian. Laporan yang disampaikan Agus untuk pencemaran nama baiknya dilakukan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Oktober tahun 2024. Rasa empati, simpatik mereka, rasa kemanusiaan itu nggak ada, saya lihat itu. Ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Ini saya hadapi orang atau siapa gitu. Ia melaporkan Novi dengan menggandeng pengacara bernama Farhad Abbas dan laporannya sudah diterima Polda Metro Jaya. Bersamaan dengan laporan itu, Agus menyerahkan bukti berupa rekaman video dan tangkapan layar screenshot pesan WhatsApp. Pengacara Agus mengklaim bahwa Novi tidak berhak mengambil donasi yang sudah diserahkan ke Agus. Pasalnya uang itu ditransfer langsung ke Agus, bukan lewat kuasa Novi. Laporan ini menyebabkan publik semakin menyoroti kasus Agus. Lantas, bagaimana cerita lengkap kasus Agus air keras berdasarkan versi Novi Pratiwi? kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami. Kelima itu saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Real. Dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit. Gitu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan terkait pengobatan dan juga keadilan. Gitu. Viralnya kisru donasi ini, kini melibatkan perdebatan hukum dari sejumlah pengacara ternama. Farhad Abbas, pengacara yang membela Agus Salim, telah melaporkan Novi ke pihak berwenang.
Konflik yang terjadi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim kini masih memanas hingga mengundang banyak respon, termasuk Tony RM. Tony RM merupakan sosok pengacara yang cukup terkenal setelah menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kali ini, Tony RM memberi respon terhadap kasus uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Selain Farhad Abbas, Zainuddin selaku kuasa hukum Agus juga menambahkan bahwa walau mediasi tidak berjalan, maka proses hukum tetap akan berjalan, malah akan bertambah. Dia pun berjanji, jika tak bisa memenjarakan Novi, dia akan berhenti menjadi pengacara. Ada pula yang menganggap Agus ini terlalu melebih-lebihkan atau dibilang lebay saat membuat keterangan di media. Tak sedikit pula hujatan kepada Agus, orang yang tidak tahu terima kasih. Banyak dari kalangan artis dan selebgram, kecewa atas sikap Agus yang selalu bilang disudutkan oleh pihak Novi, dan perkataan dari pengacara pun banyak yang berbeda dengan pernyataan Agus saat diundang ke salah satu podcast milik Denny Sumargo. Tak sedikit pula di sosial media, netizen yang memang sudah mendonasikan sejumlah uang pada kasus Agus Salim ini, menyetujui untuk mengembalikan uang donasi tersebut, dan baiknya didonasikan kepada yang lain, yang membutuhkan dan tahu berterima kasih. Entah sampai di mana kasus Agus Salim ini berujung. Apakah ada yang akan dibui, atau hilang tanpa ada hasil yang jelas? Dari kasus ini, kita semua bisa mengambil pelajaran, jika ada seseorang yang baik kepada kita, dan untuk apa kebaikannya itu, maka jangan seenaknya atau sembarangan digunakan. Harus mempunyai adab juga, saat kita sudah ditolong orang lain, apalagi mereka ikhlas menolong kita. Sudah berulang kali kasus donasi semacam ini di Indonesia, dan hasilnya pun sama, penerima yang tak tahu terima kasih harus memulangkan uang tersebut.